semuanya, selamat berjumpa kembali di channel YouTube ini. Dan di video kali ini kita akan membahas satu aplikasi yang saya buat untuk teman-teman Rekamedik dan juga teman-teman Kesmik ya, untuk pengumpulan berkas-berkas klaim yang dikumpulkan oleh teman-teman Rekamedik dan Kesmik, di mana seluruh berkas klaim itu nantinya akan dikirim ke BPJS untuk melakukan proses pengklaiman. Nah, sebelum data klaim itu dikirim, berkas-berkas klaim itu dikirim ke BPJS, maka oleh aplikasi ini dilakukan proses screening ya. Melalui proses screening ini ada beberapa filter yang wajib diisi atau wajib ada berkas-berkasnya, seperti resume medis, lembar SPP billing obat, lembar e-klaim, lembar triase, SPRI, dan seterusnya harus wajib ada. Sehingga berkas yang kita kirim ke BPJS dan oleh BPJS akan dilakukan proses audit. Nah, ketika mereka melakukan proses audit, mereka menemukan bahwa berkas itu sudah lengkap dan bisa diklaim. Tapi ketika berkas itu tidak lengkap, maka akan dikirim balik ke klinik atau rumah sakit untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang. Nah, untuk menghindari BPJS mengembalikan berkas-berkas yang belum lengkap, maka aplikasi ini berguna untuk men-screening seluruh berkas-berkas klaim, sehingga berkas yang kita kirim ke BPJS semuanya sudah berstatus lengkap ya, berstatus lengkap. Oke. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana jalannya aplikasi ini. Nah, karena aplikasi ini saya sendiri yang membuatnya atau menciptakannya, maka saya kasih nama sesuka saya gitu ya. Oke, saya kasih nama Siber ya, screening berkas. Nah, kita lakukan proses login dulu. Oke, untuk form loginnya seperti ini, dan kita lakukan proses login. Oke, setelah masuk proses login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini akan ada statistik dari screening berkas itu. Nah, di sini yang warna biru itu menunjukkan total klaim ya, berkas klaim yang diinputkan. Kemudian yang warna hijau itu menunjukkan bahwa berkas klaim yang sudah berstatus lengkap. Kemudian yang warna merah adalah berkas klaim yang berstatusnya masih kurang. Dan kemudian ini presentasi dari kelengkapan. Kemudian ada statistik ya, ada untuk distribusi jenis perawatan ya, ada rawat inap, rawat jalan, dan rawat jalan IGD. Kemudian di sini saya kasih satu informasi untuk klaim yang kurang ya, hanya berjumlah 5 saja untuk yang terbaru. Kemudian ada link untuk ke laporan ya. Nah, kemudian kita ada di menu upload berkas. Nah, di menu upload berkas inilah kita mengupload semua file yang dikumpulkan oleh teman-teman Rekamedik atau Kesmik yang sudah mengumpulkan file atau berkas klaimnya setiap bulan ya, setiap bulannya. Mungkin file yang dikumpulkan itu ribuan ya datanya. Mungkin ada, tergantung dari klinik atau rumah sakit ya. Datanya bisa ribuan per bulannya, baik itu dari rawat jalan, bahkan rawat inap maupun di IGD. Nah, ketika file-file itu sudah dikumpulkan dan dibundel dalam bentuk PDF ya, saya contohkan seperti ini. Nah, mungkin ribuan data PDF yang sudah disiapkan oleh teman-teman Rekamedik atau Kesmik. Kemudian file-file itu nanti akan kita upload ke screening ini ya, di aplikasi screening ini melalui menu upload berkas klaim. Nah, ketika di-upload nanti hasilnya akan tampil seperti ini. Dia akan menunjukkan bahwa berkas mana yang sudah lengkap dengan status lengkap dan berkas mana yang belum lengkap. Contoh misalnya ini kurang,
di obat ya, data obatnya tidak ada, kemudian SPRI-nya tidak ada dan statusnya kurang. Kemudian bisa juga deteksi ya kalau misalnya file ganda ya, contoh misalnya SCP-nya ganda, dia akan menunjukkan atau juga memberikan respon ya, memberikan respon data yang dikeluarkan berwarna merah seperti ini dengan nomor SCP double, kemudian statusnya menunjukkan bahwa SCP-nya ganda. Nah, untuk menguji cobanya kita hapus dulu ya semua data ini. Kita hapus dulu semua data ini. Di atas ini juga sudah saya siapkan filter pencarian dan juga untuk menghapus seluruh data per periode, difilter berdasarkan tanggal ya. Oke, kita anggap saja ini kita mau menghapus semua dan kita mau menginput yang baru. Oke, kita filterkan dari tanggal ke tanggal ya. Oke, kemudian kita klik. Nah, ketika kita klik terapkan filter, maka akan muncul satu tombol ya, satu button di sini yang digunakan untuk menghapus seluruh data ini. Seperti ini. Nah, muncul hapus data sesuai filter. Data yang kita filter dari tanggal ini yang akan muncul untuk kita hapus. Nah, ketika tombol hapus diklik, maka akan muncul satu message dulu ya sebelum data itu benar-benar dihapus. Kita klik, maka muncul satu message menyatakan bahwa yakin ya untuk menghapus permanen semua data, klaim, berkas, dan file PDF dan berkas yang sudah diupload tadi sesuai dengan range tanggal yang kita pilih. Kemudian tindakan ini tidak dapat dibatalkan ya. Kalau sudah dihapus maka dia akan menghapusnya secara permanen. Oke, ini kita akan hapus ya. Nah, klik hapus maka seluruh datanya akan hilang. Baik itu data yang ada di aplikasi Siber ini maupun yang ada di database ya. Nah, misalnya di database tadi diklaim ya, ini juga akan kosong, kemudian berkasnya juga akan kosong, seperti itu. Kemudian berkas yang ada di server ya, di web servernya juga akan ikut hilang ya. Tadi saya taruhnya di upload ya. Nah, datanya juga akan hilang. Seperti itu. Nah, karena informasi tadi bahwa datanya akan dihapus secara permanen. Nah, sekarang kita mau melakukan proses penginputan ya. Untuk melakukan proses screening. Kita upload berkasnya, kita klik, kemudian kita akan screening data ini. Data yang dikumpulkan ini. Berapapun banyaknya data. Kalau setiap rumah sakit atau klinik punya data yang akan diklaim itu biasanya ratusan bahkan sampai ribuan ya, antara rawat jalan, rawat inap dan IGD. Nah, kita contohkan 10 ini ya. Nanti kita akan tambah file-file yang lain. Nah, 10 berkas ini kita akan input untuk melakukan proses screening. Nah, setelah kita unggah, di sini akan keluar proses unggah ya, dengan munculnya progress bar seperti ini. Nah, ketika proses bar ini sudah selesai melakukan proses unggah, akan berubah warna menjadi hijau dengan menunjukkan bahwa data berhasil diunggah dan sekaligus diproses berkasnya dan masuk ke laporan detail. Oke, kita tunggu sejenak untuk kecepatan prosesnya sesuai dengan ini sudah jadi ya, sudah jadi. Kecepatannya sesuai dengan RAM server atau juga laptop yang digunakan atau komputer yang digunakan. Nah, ini sudah masuk di laporan detailnya ya. Yang tadi berkas yang kita upload oleh aplikasi ini langsung dideteksi nomor SCP-nya. Ini nomor SCP yang ditemukan dan tidak ada nomor SCP yang ganda. Dan dari file-file ini hanya ditemukan satu lembar triase yang tidak ada dan berstatus kurang, seperti itu ya. Kemudian kita akan upload lagi contoh-contoh yang lain lagi untuk melihat bekerjanya aplikasi ini untuk bagian teman-teman Kesmik atau Rekamedik yang melakukan screening data sebelum dikirim ke BPJS. Kita akan upload lagi berkas data yang lain. Anggap saja kita akan melakukan proses upload ini. Oke, kita upload lagi 8. Oke, berhasil. Nah, di sini kita temukan setelah 8 file tadi yang kita inputkan,
ternyata di sini setelah dilakukan proses screening, hasilnya dia temukan bahwa jenis perawatannya adalah rawat jalan, ya, rawat jalan. Di sini ditemukan SPRI-nya tidak ada, namun datanya lengkap. Ini menunjukkan bahwa data ini pasti berasal dari rawat jalan, entah itu rawat jalan IGD atau rawat jalan dari poliklinik, ya. Datanya lengkap. Kemudian di sini ditemukan juga data obat tidak lengkap, maka status di sini kurang, dinyatakan bahwa datanya kurang, ya, kurang. Kemudian ada informatif, ya, secara informatif bahwa warna-warna ini juga sudah menunjukkan informasi kepada kita bahwa ada data yang kurang, ya, data yang tidak ada. Ditunjukkan dengan warna pink ini, ya, warna pink. Kita bisa langsung tahu dari sekian banyak data. Kemudian data yang tidak ada langsung berwarna merah seperti ini dengan tanda tidak ada. Kemudian yang ada berwarna hijau dengan statusnya ada dan lengkap. Kemudian di sini kita temukan juga ada nomor SPP yang ganda. Nomor SPP yang ganda akan muncul seperti ini dengan warna merah. Kemudian nomor SPP yang ganda itu ditampilkan. Kemudian statusnya di sini juga dinyatakan lengkap. Kemudian SPP-nya ganda. Seperti itu, ya. Ini pasti dari rawat jalan, sudah pasti seperti itu. Nah, kemudian ini juga ditemukan ada lembar e-claim, ya, lembar e-claim yang tidak ada, dan di sini dinyatakan statusnya kurang. Kemudian di sini juga saya siapkan menu untuk rawat jalan dan rawat inap, ya. Kalau misalnya datanya ribuan atau jutaan, maka file di menu semua ini akan menampilkan rawat jalan dan rawat inap secara bersamaan. Tapi kita bisa membaginya atau memfilternya berdasarkan rawat jalan atau rawat inap. Nah, ketika kita klik rawat jalan, maka yang tampil hanya rawat jalan saja. Nah, bagi teman-teman Kesmik atau teman-teman rekam medik bisa memfilter dan mengetahui bahwa data obat ini tidak ada, maka dia bisa menuju ke file name SPP ini, diklik, maka dia akan mengarahkan ke detail claim. Nah, ketika dia mengarahkan ke detail claim, dia akan menunjukkan data bahwa kurang dengan status kelengkapannya kurang. Berkas yang kurang itu ditemukan bahwa berkasnya obat yang kurang. Nah, kemudian di sini disiapkan juga untuk melengkapi data yang kurang. Nah, di sini silakan dipilih datanya sesuai dengan akan muncul sesuai dengan data yang berkas yang kurang ini. Nah, kita klik obat. Kemudian ini bisa diinputkan data obat yang kurang itu, file berkas obat yang kurang. Setelah diunggah, maka filenya akan bergabung di sini. Nah, akan bergabung di sini. Dia akan menambahkan berkas obat yang kurang tadi di sini. Dan nanti setelah diupload dan berhasil, di sini akan menjadi lengkap. Dan ketika kita kembali, di sini dia akan menunjukkan datanya sudah lengkap. Sangat super sekali kalau kita punya aplikasi seperti ini. Dan berikutnya juga kita ada tambahkan lagi untuk manajemen aturan. Nah, di manajemen aturan ini adalah dokumen yang kita pakai untuk melakukan proses filter atau screening bagi berkas-berkas yang kita upload. Ya, misalnya data apa lagi yang akan kita pakai untuk melakukan proses screening. Misalnya kita mau tambahkan lagi selain resume, lembar SPP, billing obat, lembar e-claim, lembar triase, SPRI, SEP, dan juga mungkin ada lembar apa lagi yang akan kita pakai untuk melakukan proses screening. Bahwa lembar itu wajib ada, seperti itu, ya. Itu kita aturnya di manajemen aturan. Nah, silakan tambahkan nama dokumennya apa, kemudian kata kunci yang akan dipakai untuk menelusuri berkas yang ada di sini, berkas yang ada di upload tadi, ya. Nah, kata kunci yang akan dipakai untuk melakukan proses screening. Contoh misalnya lembar e-claim. Nah, ini lembar e-claim, maka kata kuncinya adalah lembar e-claim, ya. Kita akan isi di sini lembar e-claim. Kemudian kata kuncinya bisa kita
sesuaikan dengan data yang ada di lembar e-claim. Nah, misalnya kita akan taruh kata kuncinya adalah berkas klaim individual pasien, atau juga kita hanya ambil separuhnya saja, berkas klaim, ya seperti itu ya. Atau juga kita bisa mengambil salah satu item di sini yang merupakan keunikan daripada berkas klaim ini, dan kita taruh di manajemen ya, kata kunci dari manajemen aturan ini. Nah, sehingga ketika proses screening diadakan, maka dia akan mendeteksi bahwa dari kata kunci ini dia menunjukkan bahwa lembar e-claim terbaca, seperti itu ya. Kemudian jenis aturannya bisa dikatakan wajib atau juga bisa opsional. Nah, kalau opsional dia tidak akan berpengaruh kepada status lengkap dan kurang. Tapi kalau jenis aturannya wajib, maka dia akan berpengaruh ke statusnya kurang dan lengkap, begitu ya. Dan kemudian untuk ini berlaku untuk, nah misalnya kalau file yang tadi kita masukkan dokumen tadi namanya, dia berlaku untuk yang mana? Rawat inap atau rawat jalan yang standar kayak poliklinik atau rawat jalan IGD. Nah, di sini setelah itu kita simpan, maka dia akan menambah aturannya di sini. Sehingga di laporan detail ini akan muncul lagi satu nama dokumen yang wajib muncul di sini sebagai proses screening. Ya, seperti itu. Kemudian di sini setelah melakukan proses kelengkapan data di sini, di sini juga saya siapkan satu menu untuk rekapitulasi ya. Ini ya, rekalkulasi status kelengkapan klaim. Nah, setelah dilakukan proses kelengkapan data melalui menu ini, maka wajib untuk melakukan rekalkulasi. Nah, silakan klik saja rekalkulasi ini di tombol ini, klik seperti ini, kemudian dilakukan proses rekalkulasi. Nah, setelah rekalkulasi selesai, dia akan menunjukkan hasilnya seperti ini. Nah, muncul seperti ini, berapa berkas yang direkalkulasi akan muncul di sini, seperti itu. Dan setelah kita kembali ke sini, datanya akan menjadi sempurna, semuanya akan menjadi lengkap ketika dilakukan rekalkulasi dari berkas yang kita input melalui detail claim ini di berkas yang kurang ya, untuk melengkapi berkas yang kurang. Seperti itu, dan semua berkas ini akan membuat kemudahan bagi teman-teman di Cashmik atau juga di Rekamedik untuk memfilter atau men-screening semua berkas klaim yang sudah dikumpulkan sebelum melakukan pengiriman data ke BPJS, sehingga ketika diberikan kepada BPJS melakukan audit dan semua data itu lengkap dan tidak perlu lagi dikembalikan ke rumah sakit atau klinik untuk melengkapi kelengkapan data-data itu. Demikian dulu untuk penjelasan kali ini di video ini mengenai aplikasi Siber ya, screening berkas yang saya buat. Apabila berguna, silakan memberi komen di chat untuk kita komunikasi, dan juga memberikan like dan subscribe ya, untuk saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video edukasi atau juga membuat aplikasi-aplikasi penting bagi yang membutuhkannya. Oke, demikian dulu, sampai jumpa kembali di video selanjutnya dan salam sehat semuanya. God bless.